Al-Quran mengajarkan kita untuk belajar daripada kisah-kisah masa lalu. Artinya, jangan sampai yang terjadi kepada Bani Israel ini terulang kembali oleh diri kita. Allah sampai nyeru, sampai manggil ulkuru nikmati, ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmatku allati an'amtu alaikum yang telah aku berikan kepada kalian. Kepada siapa? Ayana abaikum, karena yang dikhitab, yang diajak bicara pada ayat ini awalnya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang ada pada saat itu dalam ruang lingkupnya Nabi Muhammad. Kan ayat turun, Pak. Ayat turun itu kan nggak tiba-tiba melalui perantara, yaitu adalah malaikat Jibril. Kalau ada ayat yang turun punya sebab tertentu, disebutnya dengan ayat-ayat yang punya asbabun nuzul. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bermuajahah, bertatap muka, berkumpul bersama dalam kegiatan rutin kita. Alhamdulillah sudah berjalan cukup lama di pengajian kita tafsir Jalalain, dan insya Allah nanti akan kita bacakan. Alhamdulillah sudah sampai ayat ke berapa? Ayat keberapa? Ayat ke-40. Sama-sama saya juga lupa. Alhamdulillah dikasih tadi mau saya. Sehat ya Pak ya? Ibu sehat? Alhamdulillah. Ya, nanti habis ngaji kita mau tanya jawab boleh. Mau di pertengahan juga mangga sesuai dengan instruksi dari MC saja. Sebelum ngaji kita salawat dulu biar semangat, biar dapat berkah. Al-Bil Mustafa Baliyah Qasidana Wa Gajirana Manawaya Wasi'al Karami Al-Bil Mustafa Baliyah Qasidana Wa Gajirana Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali beserta orang tua kita, guru-guru kita, baik yang masih ada bersama kita atau yang sudah dipanggil Allah terlebih dahulu. Ala hadiyah wa kulli niyatin sholihah ila hadratil Nabil Mustafa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala
musannifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ahdikum wa iyaya farhabun. Itu teks ayatnya, Bu. Yang arti terjemahnya dulu, baru nanti kita uraikan sedikit demi sedikit. Ya bani Israil, wahai bani Israil. Allah memanggil, menyeru kepada Bani Israel, uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum, ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmat yang sudah aku berikan, kata Allah, kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, dan bayarkanlah, tunaikanlah perjanjian saya. Uhu bi ahdikum, maka saya pun akan menunaikan janji terhadap kalian. Secara simpel dan ringkasnya, ayat ini berbicara kepada Bani Israel. Siapa Bani Israel itu, Pak? Ayo. Kemarin udah tua. Aulada Yakub, yang disebut dengan Bani Israel itu, kata tafsir di sini adalah keturunannya Nabi Allah Yakub. Karena orang-orang Bani Israel ini dimulai dari Bani Yakub, ya, terus beliau punya putra turun temurun Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf, secara cerita kisahnya kita diceritakan, beliau itu hijrah atau dibawa sama kelompok pedagang masuk ke dalam kota Mesir. Ya, yang dulu ceritanya itu bahwa beliau Nabi Allah Yusuf diceburin, dimasukin ke dalam sumur, ya. Karena apa? Saudara-saudaranya ini ada rasa ketidaksenangan atau ada kecemburuan sosial, kasih sayang bapaknya itu dianggap lebih besar kepada Nabi Allah Yusuf. Ternyata Allah punya cerita dan Allah juga punya cara untuk memuliakan orang-orang yang memang Allah inginkan. Dari yang ada jauh di dalam sumur sampai difitnah udah meninggal dimakan serigala, itu Nabi Allah Yusuf ternyata ditemukan oleh kelompok pedagang, diangkat derajatnya, dibawa ke kota Mesir. Karena kualitas diri orang mah dilihat dari dalamnya, bukan cuma dari fisiknya. Alhamdulillah dengan integritasnya Nabi Allah Yusuf itu sampai diangkat beliau menjadi qadi atau menjadi menteri di sana. Setelah menjadi menteri di sana, akhirnya datanglah keluarganya Nabi Allah Yusuf ke Mesir karena kebutuhan ekonomi itu, Pak. Minta suaka. Setelah minta suaka, akhirnya ala kulli hal secara ringkas diterima oleh Nabi Allah Yusuf. Setelah itu, kemudian baru Bani Israel, anak-anak daripada Nabi Allah Yakub ini beranak pinak di Mesir di sana. Sampai terus menerus, waktu berlalu, tahun berganti, sampai pada masanya Fir'aun. Nah, ini berarti baru kelar selanjutnya adalah periodenya Nabi Allah Musa alaihi salam. Nah, Bani Israel ini Allah panggil secara khusus diceritakan dalam Al-Quran. Karena apa? Karena ada beberapa perilaku dan juga hal-hal yang bersifat esoteris di dalam batinnya ini yang perlu untuk dibenahi sebagai contoh untuk kita. Karena kita ini manusia itu hidup di dalam 3 dimensi waktu. Ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa depan. Masa lalu itu adalah kenangan, masa sekarang itu adalah realita dan kenyataan, masa depan itu adalah harapan, cita-cita, dan juga tujuan. Nah, Muslim yang cerdas adalah Muslim yang mau mempelajari masa lalu
untuk menghadapi realita kenyataan pada saat ini dan mempersiapkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Maka Al-Quran mengajarkan kita untuk belajar daripada kisah-kisah masa lalu. Artinya, jangan sampai yang terjadi kepada Bani Israel ini terulang kembali oleh diri kita. Allah sampai nyeru, sampai manggil uzkuru nikmati, ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmatku allati an'amtu alaikum yang telah aku berikan kepada kalian. Kepada siapa? Aina abaikum, karena yang dikhitab, yang diajak bicara pada ayat ini awalnya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang ada pada saat itu dalam ruang lingkupnya Nabi Muhammad. Kan ayat turun, Pak. Ayat turun itu kan nggak tiba-tiba melalui perantara, yaitu adalah malaikat Jibril. Kalau ada ayat yang turun punya sebab tertentu, disebutnya dengan ayat-ayat yang punya asbabun nuzul. Ada juga ayat yang turun memang Allah inginkan turun begitu saja tanpa ada sebab tertentu. Nah, ini ayat Allah menjelaskan kepada kita bahwa ada kenikmatan-kenikmatan yang diingkari atau yang dilupakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani pada saat itu. Karena yang paling konfrontasinya agak keras di Madinah pada saat itu adalah orang-orang Yahudi. Karena apa? Kemarin sebelumnya kita udah lewat itu, Pak. Karena ada aspek berbagai lini yang mengganggu kepentingan Yahudi, baik itu segi politik maupun segi ekonomi. Karena orang rapi, Pak, di sana. Kalau kata kita ustadznya Yahudi itu di Madinah mempunyai kekuatan power yang besar. Otomatis kalau punya kebijakan dan punya kekuasaan, maka juga punya kekayaan. Datanglah sosok Nabi Muhammad SAW mendobrak pintu kebatilan, mengajarkan sesuatu yang baru. Otomatis para nabi melihat Nabi Muhammad itu sebagai apa? Kompetitor, sebagai saingan. Nah, oleh sebab itu, walaupun sudah disebutkan dalam berbagai kitab-kitab suci mereka, baik secara implisit maupun secara eksplisit, bahwa Nabi Muhammad itu bakalan datang. Di antara contohnya sudah banyak untuk para saudara-saudara kita Muslim yang mu'alaf, yang sampai membuka kajian-kajian tentang kitab-kitab orang Yahudi dan orang Nasrani, dan ternyata menurut mereka itu nama Nabi Muhammad telah ditemukan di dalam kitab orang Yahudi. Tuh, ada ayatnya namanya ayat Kidung Agung, di sana tulisan Iko Mami Takim, dan selanjutnya itu yang menceritakan tentang nama-nama Nabi Muhammad. Disebut secara jelas lafaz Muhammad, cuma dimaknakan berbeda oleh mereka. Nah, itu Bapak. Jadi kenapa yang dipanggil di sini bukan manusia secara umum kayak ayat sebelumnya ya ayyuhan nasu budu. Nah, sekarang khusus merujuk kepada Bani Israel karena mereka itu kurang bersyukur terhadap nikmat. Ala-alaikum, maksudnya kata tafsir di sini, nikmat yang Allah berikan kepada bapak-bapak kalian. Minal injai min Fir'auna, yaitu dari diselamatkan dari Fir'aun, wa falkil bahri, dan dibelahnya laut. Di zaman Fir'aun, Pak, dulu. Zaman Fir'aun, raja yang jolim. Waktu zamannya Fir'aun itu orang dipaksa buat kerja. Kenapa dipaksa buat kerja? Menurut mufassirin yang lebih maksudnya lebih mutawatir, itu karena ada rasa kekhawatiran dari penduduk asli Mesir sana, bahwa orang-orang Bani Israel ini akan mengambil dan menggantikan posisi mereka. Maka pada saat itu mulailah diberikan ancaman dan juga diberikan perlakuan yang kiranya akan merendahkan martabatnya Bani Israel itu. Di antaranya di ayat depan disebutkan bahwa setiap anak laki-laki dari kelompok Bani Israel itu harus dibunuh. Setiap kelompok Bani Israel harus ikut kerja paksa,
yang kita kenal tuh bikin makamnya orang, makamnya raja yang kita kenal sekarang di Mesir itu namanya apa Pak? Piramid. Nah itu jadi merupakan bagian rangka pribumi di orang di sana itu untuk melindungi martabatnya dengan merendahkan kaum Bani Israel yang memang dinilai oleh mereka ini sudah mengancam kedaulatannya. Dan ternyata terbukti kekhawatiran di masa lalu, Bapak Ibu, ini pun terjadi lagi kembali di masa-masa kita modern. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, itu yang datang ke sana di Yerusalem itu penduduk asli atau memang pendatang? Orang-orang kita Pak di Palestina itu saudara kita, orang asli sana secara historis sejarah, atau saudara-saudara kita ini di Palestina yang merupakan orang pendatang? Orang asli atau pendatang saudara kita di mana? Orang asli. Datanglah orang-orang dari Israel. Setelah datang ini orang Yahudi, mereka tempat di sana, dikasih suaka. Ternyata udah dikasih suaka betah, nyaman, merasa udah lama, akhirnya menguasai. Na'udzubillah, sampai sekarang akhirnya yang tadinya rumah sendiri berusaha untuk diambil oleh orang Yahudi. Nah itulah. Jadi memang kita baik itu sangat baik, tapi terlalu baik itu juga kurang baik, karena akan memberikan dampak yang negatif. Orang kalau dikasih jantung kadang-kadang suka minta hati, dikasih hati minta ucus, dikasih ucus minta paru-paru. Nah itulah. Jadi biar kita ingat dari ayat ini tentang kenikmatan yang sudah Allah berikan, bukan cuma kepada kita, tapi juga kepada orang tua kita. Kan bapak, ibu, saya, keluarga semuanya bisa hidup ini, bisa damai, hidup sentosa, bukan karena kita doang sendiri Pak. Kita ini manusia kecil, nggak punya kemampuan, nggak punya kuasa. Andaikan orang bukan karena faktor orang tua kita barangkali nggak mau datang ke masjid subuh-subuh nih. Kalau bukan karena didikan keluarga kita, barangkali kita nggak kenal sama masjid. Cuma alhamdulillah melalui wasilah-wasilah dan juga doa beliau, kita pada saat ini bisa menjalankan rutinitas ibadah dari mulai sholat sampai ngaji. Kadang kita sebenarnya nggak punya apa-apa, yang punya tuh orang tua, rumah, tanah. Emang punya kita. Yang ada mayoritas dari kita itu adalah pemberian dan juga warisan dari orang tua. Oleh sebab itu jangan sampai melupakan nikmat yang hanya nempel sama kita, tapi jangan lupa sama nikmat yang dikasih ke orang tua. Watadril qamam wa ghairi dzalika, dan juga nikmat-nikmat selain itu bi antashkuruha bi taati. Allah menyuruh kepada Bani Israel untuk mensyukuri nikmatnya. Nikmat itu bisa kita syukuri dengan cara apa Bu? Mengucap alhamdulillah, aku udah cukup disebut syukur? Belum ya. Nikmat itu bisa kita syukuri kalau apa yang Allah berikan itu sudah kita gunakan sebagaimana mestinya. Kalau cuma alhamdulillah, ya Allah terima kasih, ya Allah subhanallah, itu namanya zikir dan juga cuma hamdalah, sekedar memuji. Tapi kalau syukur itu dia bersifat lebih aplikatif, melakukan, ada aksinya, enggak cuma sekedar lisan dan juga bicara. Itu jadi bedanya syukur dengan hamdun. Kalau hamdun itu cuma sekedar memuji aja bil lisan. Tapi kalau bersyukur itu melakukannya dengan segala macam perbuatan. Kita dikasih tangan kita pakai sedekah, tangan kita pakai bantu orang, kita dikasih rezeki, baik itu materi ataupun yang lainnya, kita pakai materi kita untuk bangun masjid, kita pakai tenaga kita untuk datang dan hadir ke dalam masjid. Itu merupakan salah satu bentuk syukur. Enggak harus dalam bentuk pujian kepada Allah. Kalau itu termasuknya hamdul. Nah ini yang Allah minta, yang Allah
perintahkan kepada Bani Israel, wa'aufu bi ahdi, dan tunaikanlah perjanjian antara engkau dan saya, allazi ahadtuhu ilaikum, kata Allah. Ini ditafsirkan di sini allazi ahadtuhu ilaikum, yang mana saya membuat perjanjian kepada kalian. Apa itu? Minal imani bi Muhammadin, dari beriman kepada Nabi Allah Muhammad. Jadi pada dasarnya orang Yahudi sudah tahu bahwa Nabi Muhammad akan datang, ya, karena sudah dijanjikan seperti itu. Oleh sebab itu, Pak, orang kafir, orang yang menutup hatinya dari Islam, itu kemarin sebelumnya tuh dibagi dua, ya Pak, ya. Ada yang orang kafir yang murni, ada juga namanya ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Ahlul kitab itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka sudah tahu satu rumput nabinya yang mereka muliakan, itu juga kita muliakan. Nah, Isa alaihissalam menurut kita itu makhluk yang luar biasa. Menurut kita Nabi Musa alaihissalam itu adalah sosok panutan yang luar biasa. Nah, apa perbedaan kita dengan mereka? Bedanya kita mengakui Nabi Muhammad, mereka tidak mengakui Nabi Muhammad. Itu. Jadi karena mereka udah tahu berita itu, cuma berusaha diingkari karena faktor gengsi. Nah, inilah yang menjadi penyebab sering sekali ketimbang daripada penyembah berhala, ketimbang daripada orang-orang yang tidak punya agama pada saat itu, yang paling sering disebut dalam Al-Quran itu adalah orang Yahudi, orang Nasrani. Karena mereka sudah tahu tapi nggak mau iman. Ini kan dosanya itu lebih besar. Kalau di Islam itu ada namanya jahil basit, ada jahil murakkab. Kalau jahil basit itu murni, ibu menganggapnya ini meja dianggap sepatu karena nggak tahu, baru tahu barangnya. Nah, itu namanya benar-benar pengetahuan yang kita nggak tahu, yang nggak kita miliki, namanya jahil basit. Tapi kalau ibu menyangka ini meja ini nggak ibu sangka sebagai mobil atau ibu sangka sebagai motor yang model kayak begini, ini namanya jahil murakkab, salah persepsi. Apalagi sebelumnya udah ada informasi. Kan kita akan lebih dongkol kalau ketemu orang atau ketika ketemu satu individu entitas yang setelah kita berikan informasi, kita udah kasih himbauan tapi masih dilanggar. Misalkan bapak-bapak punya anak, jangan main keluar ya, karena udah maghrib, ngeri-ngeri entar ketabrak motor. Kita udah kasih info gitu, itu bocah masih main. Kan otomatis kita ngomongnya apa? Lu udah kasih tahu masih aja baru. Nah ini karena ada faktor seperti inilah yang udah ada informasinya tapi tetap diingkari. Bani Israel dan juga orang Yahudi Nasrani sering sekali disebut-sebut dalam Al-Quran. Nah itu iya ya farhabun, dan hanya kepada akulah kata Allah. Farhabuni, merasa takut kalian. Khawfun fitarkil wafa, takutlah kalian di dalam melanggar janji terhadap saya. Wa minu. Nah itu ayat yang selanjutnya, ayat ke-40 ini berarti sudah kita tangkap bulat-bulat bahwa memperingatkan tentang temanya itu adalah syukur. Bahwa ada kelompok orang yang disebut dengan Bani Israel pada masa lalu, mereka tidak memenuhi janji kepada Allah. Janjinya apa? Untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Karena kalau udah janji sama Tuhan aja diingkari, apalagi janji kepada sesama manusia. Nah itu lah. Maka paling gampang banget kita melihat orang itu dari nilai aspek ibadahnya aja. Ya, kalau kita lihat dia ini kredibel, dia ini konsisten dan juga punya jiwa yang kuat, maka insya Allah baik aplikasi dalam agama maupun sosialnya itu akan sangat baik. Itu ayat yang ke-40. Sampai di sini kira-kira Ibu mau langsung dijelaskan atau ada yang mau ditanya? Langsung ada? Boleh
boleh nanya Ustaz? Ya, maka. Dari anak-anak Nabi Yakub itu kan ada yang dari ibu lain. Apakah yang disebut Yahudi itu anak-anak Nabi Yakub bukan seibu dengan Yusuf? Ya, baik Pak. Jadi di sini teksnya itu adalah aulad Yakub, yaitu anak-anak Nabi Yakub. Berarti mau itu yang dari istri pertama, istri kedua atau yang lain itu tetap dianggapnya sebagai aulad Yakub, anak-anak Nabi Yakub. Ya, karena kan ada cerita salah satu yang terakhir itu, menurut satu riwayat yang Benjamin itu, nah itu bukan dari satu ibu menurut beberapa pendapat. Ada pula yang mengatakan tetap istrinya satu. Itu ya. Jadi kalau kita laki-laki, kita orang Islam, dinilai itu dari apa namanya? Dari bapaknya. Selama dia di Islam itu dalam pernikahan yang sah, maka binnya, kalau kata Ibnul bin itu asalnya anak laki-laki. Kalau laki-laki perempuan itu bintun anak perempuan, itu dinisbatin kepada orang tua laki-laki. Tapi kalau seandainya kata yang memang ini belum tahu-tahu udah melendung duluan Pak, ya, yang model kayak begini nih, binnya mana? Ke bapak atau ke ibu? Kalau seandainya tahu itu selama 6 bulan belum dinikahin sama suami yang baru, maka nanti nisbatnya itu adalah kepada ibunya. Kalau laki-laki bin, misalkan perempuan bin Fatimah bin Maryam itu. Tapi kalau seandainya kata sebelum 6 bulan nikah sama suami baru, nah ini baru dinisbatinnya kepada siapa? Kepada bapak yang barunya. Lalu misalkan ini yang beda, saham itu yang merawat saham bukan di orangnya. Gini Pak, kalau dalam Islam itu kita yang kita kenal itu berdasarkan hubungan pernikahan, bukan sekedar kita ukur pakai pengetahuan genetik. DNA memang bisa dalam agama untuk menjadikan ciri antara anak kandung bapak dengan anak. Kalau dekat, tapi kalau jauh itu ini masih ihtimal, masih berupa kemungkinan. Maka Islam itu mengambilnya dari yang lebih valid, yang bisa diukur, yang bisa dilihat, yaitu dengan akad pernikahan. Oleh sebab itu Nabi merintahin kita kalau mau kawinan itu disebar, dikasih kabar, dikasih tahu jangan kawin aja tiba-tiba satu rumah laki perempuan ujung-ujungnya kawin kagak, nikah kagak, ada akad resminya juga nggak ada, ngomongnya aku kawin padahal kumpul itu banyak Pak sekarang. Nah, oleh sebab itu Bapak sekali lagi ini anak-anak Nabi Yakub secara umum mau dari istri yang manapun. Dari mana tahunya? Nah, dari keumuman, dari namanya lafaz am yang ada pada lafaz aulad Yakub, karena nggak ada pembatasan. Demikian, mudah-mudahan bisa banyak. Ada lagi Pak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa. Pertama, ahlul kitab yang ada di zaman dulu secara jurisprudensinya, secara hukumnya itu samakah statusnya dengan ahlul kitab yang zaman sekarang? Baik Bapak, menurut para alim ulama kita tinjau dari aspek hukum fikihnya dulu ya. Hukum logika itu dia cakupannya luas, maka aplikasinya bisa ke dalam pernikahan, bisa juga ke dalam hal yang lain. Artinya zaman dulu itu dengan zaman sekarang, kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, begitu juga kata Imam Mawardi dalam kitab Al-Hawi Tabir,
Kitab Nikah nama babnya, persoalan dengan ahlul kitab. Beliau mengomentari dan mengatakan bahwa pernikahan kepada ahlul kitab yang dulu dengan sekarang itu konteksnya berbeda. Jadi secara hukum antara ahlul kitab yang dulu dengan sekarang itu dibedakan menurut fikih kita, yaitu fikih mazhab Syafi'i. Lalu dikaji ke dalam ruang lingkup lintas mazhab, contohnya dalam mazhab Hanafi dalam kitab Radul Mukhtar atau Darul Mukhtar Hasyiah Ibnu Abidin yang juga menyatakan redaksinya sama, artinya berbeda antara ahlul kitab zaman dulu dengan zaman sekarang. Lalu ditinjau lagi oleh para alim ulama di dalam kitab mazhab Hanbali seperti kitab Al-Mughni karangan Imam Ibnu Qudamah. Referensi yang otoritatif secara hukum bisa mengikat kita dalam mazhab Hanbali yang dipakai di Timur Tengah, di Saudi Arabia sana. Juga mengatakan yang sama bahwa ahlul kitab zaman sekarang dan zaman dulu itu berbeda secara status hukumnya. Lalu dikaji lagi menurut mazhab yang lain seperti mazhab Maliki. Di antaranya adalah beberapa kitab seperti kitab Al-Muwatta dan juga kitab-kitab otoritatif lainnya yang menyatakan juga sama bahwa berbeda antara ahlul kitab zaman dulu dengan zaman sekarang. Dampaknya maka para ulama mutaakhirin. Jadi ada para pakar, dokter pakar seperti ulama mutaakhirin yang hidup setelah 4 Hijriah atau 400 Hijriah abad keempat sampai modern kita terakhir itu ada ulama besar dari Suriah asalnya namanya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili almarhum, penulis kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Beliau menyatakan juga sama bahwa berdasarkan kajian historis dan juga keyakinannya ternyata memang ada perbedaan yang signifikan. Perbedaan apa yang membuat mereka dihukumi berbeda? Dulu Pak, orang Bani Israel pada zamannya Nabi orang Yahudi itu rabi-rabinya masih mengetahui dan masih beriman kepada Allah. Tapi pada zaman sekarang ini udah jelas semuanya menafikan Nabi Muhammad sebagai sosok Nabi. Kalau dulu tahu tapi pura-pura enggak tahu. Tapi kalau sekarang sudah murni benar-benar menafikan Nabi Muhammad sosoknya sebagai Nabi gitu. Oleh sebab itu dihukumi pun dengan hukum yang berbeda. Implikasinya, dampaknya, kalau zaman dulu ibu orang nikah sama ahlul kitab itu boleh. Orang nikah sama orang Yahudi, Muslim laki-laki juga nikah sama Muslim sama perempuan Yahudi dan Nasrani itu hukumnya dulu. Kalau sekarang karena faktor pertimbangan hifzun nasal, maqasid syariah itu menjaga keturunan Muslim ini supaya lebih kokoh, maka para alim wal ulama, dokter-dokter pakar dalam agama kita menyatakan bahwa tidak diperbolehkan nikah beda agama, biarpun untuk Kristen, Nasrani ataupun Yahudi yang termasuk dalam ahlul kitab. Kenapa? Karena dampaknya jelas, nanti kasihan kepada keturunan anaknya ini. Nah, mungkin dalam satu kasus iya ada yang baik, tapi dalam kasus yang lain belum tentu. Nah itu Pak, jadi kalau ditanya beda atau sama, jawabannya beda. Beda dalam segi apa? Beda dalam segi tadi perlakuan hukum fikihnya. Apa yang paling ketat jelas yaitu tidak boleh nikah dengan yang non muslim, baik muslim laki-laki dengan perempuan yang ahlul kitab, apalagi sebaliknya. Begitu ya Pak ya. Jadi referensinya saya rasa cukup jelas. Cuma kalau teks per teks halamannya berapa, karena kita cukup berat, cukup tebal. Ini saya lupa dulu waktu ngaji, waktu baca-baca sama guru, waktu di pondok. Nah, insya Allah sesuai lah. Mudah-mudahan bisa menjawab. Coba ya, ada lagi Pak? Atau model dia Bu? Kalau Yahudi di Indonesia ada nggak Pak? Yahudi di Indonesia
Ya kalau kita ditanya ada atau enggak, pertama kemungkinannya itu ada. Secara realistisnya ada atau enggak ada. Ada. Nah biasanya mungkin di daerah Jawa barangkali rada jarang kita temui, cuma mungkin di pulau-pulau lain, ya, barangkali yang di Kalimantan atau Sulawesi itu berkemungkinan ada. Kenapa saya bilang ada? Karena ada channel YouTube-nya. Jadi ada anak muda yang Yahudi pakai penutup itu dan mereka itu menerangkan tentang kitab-kitab Taurat atau kitab Taurat, kitab tanahnya. Nah itu ada itu kalau ibu misalkan buka channel atau komunitasnya, cuma lebih sedikit porsinya. Nah, mereka itu kan mayoritas ini Yahudi ada kastanya, Bu. Ya, karena mereka ini biasanya kalau udah ada kelompoknya itu udah terafiliasi aja langsung. Kayak di sana kan di Israel satu kelompok. Ya biarpun di Amerika barangkali ada. Kalau ditanya ada atau enggak, sepengetahuan sebanyak pengetahuan saya itu ada. Dari mana saya tahunya? Karena saya ngelihat langsung ada di channel YouTube. Nah, ntar barangkali mau pulang ke rumah mau penasaran lihat orang Yahudi, tapi jangan masuk Bu ya. Cukup penasaran aja. Ya. Karena lihat ke sana barangkali ada, mudah-mudahan ditemukan. Artinya bahwa eksistensi mereka itu memang nyata. Yang lebih mengerikan itu Yahudi bukan dalam segi agama, tapi Yahudi dalam segi ideologi. Nah, itu isinya Islam, pakai peci, pakai sarung, pasang kayak kita pakai mukena. Cuma sama Allahnya ini mirip-mirip sama Yahudi. Yahudi pulang syukur, pengennya apa aja, tapi nggak ingat sama yang ngasih. Memperlakukan orang hanya semena-mena karena punya jabatan dan kekuasaan, dianggapnya manusia itu pikirannya cuma uang, bisa dibeli dengan materi. Nah ini ciri-ciri dari orang Yahudi. Maka jangan sampai kita termasuk orang Islam yang ketempelan sifat Yahudi. Itu kayak Bu, mudah-mudahan bisa menjawab.